Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Setelah kemarin kita telah membahas tentang profil 3 provinsi baru Indonesia di Pulau Papua, selanjutnya kita akan membahas sejumlah fakta unik setelah resmi dibentuknya 3 provinsi tersebut. Lantas apa saja fakta unik ketiga provinsi baru ini? Yang pertama yaitu Provinsi Papua kehilangan sebagian besar wilayahnya. Di mana sebelum pemekaran, Provinsi Papua memiliki luas wilayah yaitu sekitar 319.036 km persegi. Namun kini, Provinsi Papua hanya tinggal memiliki luas wilayah yaitu sekitar 84.547 km persegi, sedikit lebih kecil dari Provinsi Riau. Setelah kehilangan sejumlah besar luas wilayahnya, maka kini status provinsi terluas di Indonesia, bukan lagi disematkan pada Provinsi Papua, melainkan akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah yaitu sekitar 153.564 km persegi, jauh lebih luas dibanding Provinsi Papua setelah pemekaran. Sementara untuk posisi kedua dan ketiga, masing-masing ditempati oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan luas yaitu sekitar 147.307 km persegi, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas yaitu sekitar 129.066 km persegi. Sementara untuk posisi keempat sebagai provinsi terluas di Indonesia, akan ditempati oleh provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan memiliki luas wilayah yaitu sekitar 118.621 km persegi. Hal ini juga sekaligus menjadikan Provinsi Papua Selatan menggantikan status Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Pulau Papua. Selain menggantikan status Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Pulau Papua, Provinsi Papua Selatan juga akan menggantikan status Provinsi Papua sebagai provinsi paling timur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena titik paling timur Indonesia yang terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Naukenjerai, Kabupaten Merauke, adalah salah satu kabupaten yang masuk membentuk Provinsi Papua Selatan. Masih di Provinsi Papua Selatan, terdapat fakta bahwa provinsi baru ini merupakan provinsi dengan kabupaten kota paling sedikit di Indonesia. Di mana, provinsi ini hanya terdiri dari 4 kabupaten saja, yakni terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Bovendigul. Meskipun memiliki jumlah kabupaten kota paling sedikit, nyatanya terdapat fakta bahwa Provinsi Papua Selatan ternyata memiliki kabupaten terluas di Indonesia. Di mana Kabupaten Merauke dikenal sebagai kabupaten terluas di Indonesia dengan luas sekitar 46.792 km persegi, sedikit lebih luas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain memiliki jumlah kabupaten kota paling sedikit di Indonesia, terdapat fakta lain bahwa Provinsi Papua Selatan nyatanya juga memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia. Di mana sebelumnya provinsi dengan penduduk paling sedikit ditempati oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 701.000 jiwa. Sedangkan Provinsi Papua Selatan hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 508.602 jiwa saja pada tahun 2020. Selain kehilangan status sebagai provinsi dengan penduduk paling sedikit di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara juga bukan lagi didapuk sebagai provinsi termuda di Indonesia. Kini status tersebut beralih ke 3 provinsi baru di Pulau Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Setelah diresmikannya ketiga provinsi tersebut, maka kini negara Papua Nugini tidak lagi hanya berbatasan dengan satu provinsi di Indonesia saja, melainkan akan berbatasan dengan 3 provinsi sekaligus, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua. Selain itu, fakta menarik lainnya adalah, hal ini menjadikan Provinsi Papua Pegunungan akan menjadi satu-satunya provinsi landlocked di Indonesia, di mana tidak akan ada akses laut untuk provinsi ini.
Di sebelah timur Provinsi Papua Pegunungan berbatasan darat dengan Papua Nugini, di sebelah selatan berbatasan darat dengan Papua Selatan, di sebelah barat berbatasan darat dengan Papua Tengah, dan di sebelah utara berbatasan darat dengan Provinsi Papua. Selain itu, Provinsi Papua Pegunungan juga akan memiliki ibu kota provinsi tertinggi di Indonesia, di mana ibu kotanya yang terletak di Kabupaten Jayawijaya tepatnya di Kota Wamena, memiliki ketinggian yaitu sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Fakta selanjutnya adalah, Provinsi Papua Tengah akan menjadi satu-satunya provinsi hasil pemekaran yang akan berbatasan langsung dengan dua provinsi lama di Pulau Papua. Di mana di bagian barat, Provinsi Papua Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat, dan di bagian utara berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Fakta selanjutnya adalah, Pegunungan Jayawijaya tidak lagi masuk ke dalam wilayah Provinsi Papua. Titik tertinggi di Indonesia ini, membentang masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Papua Tengah, hingga ke Provinsi Papua Pegunungan. Selain Pegunungan Jayawijaya yang tidak lagi berlokasi di Provinsi Papua, ada pula tambang emas Grasberg Freeport. Tambang emas terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di dunia ini, akan masuk ke dalam administrasi pemerintahan Provinsi Papua Tengah, yang tepatnya berlokasi di Kabupaten Mimika. Selain memiliki tambang emas terbesar di Indonesia, Provinsi Papua Tengah juga akan memiliki kota terdingin di Indonesia, tepatnya Kota Mulia yang terletak di Kabupaten Puncak Jaya. Kota ini berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Kota Mulia bisa mencapai 9 derajat Celcius ketika malam hari. Kembali ke Provinsi Papua Selatan, di mana terdapat fakta bahwa provinsi ini merupakan provinsi paling aman dari ancaman gempa bumi di Pulau Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang berada di selatan Papua, yang tidak dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Terakhir, pemberian nama dari 3 provinsi baru di Pulau Papua, didasarkan pada 7 nama wilayah adat yang ada di Pulau Papua. 7 wilayah adat itu adalah Mamta, Saereri, Animha, Lapago, Mipago, Domberai, dan Bomberai. Nah, itulah tadi sejumlah fakta yang mengiringi dari pembentukan 3 provinsi baru yang ada di Provinsi Papua. Jika terdapat fakta unik lain yang kalian ketahui, bisa kamu tambahkan di kolom komentar. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya.